Ya, kita berusaha untuk memahami semua kelompok, ya, memahami bagaimana pikirannya, latar belakangnya, argumentasinya. Tapi andaikan harus memilih, saya memilih yang merapat ke Wali Songo. Memilih yang merapat ke Wali Songo dan menolak yang berusaha meragukannya atau yang memusuhinya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan atau keturunannya terputus karena dia dari perempuan, ya tidak punya anak laki-laki, ya maka itu kita berhak untuk curiga siapa dia, maunya dia apa. Karena dari Trah Wali Songo sendiri mereka memiliki cara yang berbeda untuk menampung atau menulis tentang nasab dan sebagainya. Ya, dakwah Wali Songo sudah bisa kita rasakan sedemikian rupa, ya, ke tanah Jawa, ke tanah Nusantara ini. Kita diajarkan Islam dengan cara yang sangat menyatu dengan kebudayaan, tanpa ada goresan luka, tanpa ada rasa terintimidasi, tanpa ada kesombongan, tanpa ada kesan sombong dan sebagainya. Kita bisa merasakan itu, ya. Orang Jawa menjadi Islam dengan sangat-sangat halus, ya. Kita bisa baca sejarahnya, bagaimana Sunan Kalijogo, bagaimana Sunan Bonang, ya, dan sunan-sunan yang lain. Kita merasakan hal itu. Maka kalau ada orang yang berseberangan dengan Wali Songo, ya, kita patut untuk curiga, ini sebenarnya dia ini siapa, ya, apalagi kalau kemudian didukung dengan ceramah-ceramah yang keras, yang galak, yang mengatakan bahwa orang alim meskipun 70 jumlahnya, orang alim yang mengamalkan ilmunya itu tidak lebih mulia daripada dzurriyyahnya mereka meskipun hanya satu orang, ya. Jadi dzurriyyahnya atau keturunannya Nabi jumlahnya satu, meskipun jahilun, meskipun bodoh, itu dianggap lebih mulia daripada ulama yang mengamalkan ilmunya yang jumlahnya 70. Maka itu akan berimbas pada perbudakan, menganggap orang kita ini sebagai orang yang hina dina. Jadi kita, masyarakat Indonesia ini, mengaji karena ingin mengenal Gusti Allah. Kita mengaji karena ingin memahami agama, bukan ingin menuju pada perbudakan, ya. Kita menerima Islam tapi kita tolak perbudakan, dan orang-orang yang menjajah itu biasanya selalu menakut-nakuti orang yang dijajahnya dengan apa, ancaman-ancaman kualat dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman yang sifatnya itu feodalistik, ya. Ini sangat bertentangan dengan dakwahnya Wali Songo. Dengan Sunan Kalijogo misalnya, dulu sebelum ada eranya Wali Songo itu, orang Indonesia atau orang Jawa itu menyebut dirinya itu sebagai hamba, ya. Di depan rajanya itu menyebutnya sebagai hamba, sebagai kulo atau kawulo, ya. Tapi sejak ada Kalijogo disebutnya itu ingsun. Jadi munculnya kata ingsun itu untuk pesan bahwa sebenarnya manusia itu sederajat. Kalaupun sekarang muncul kata kawulo itu karena kerendahan hati, ya. Penelitiannya Pak Agus Sunyoto itu sangat luar biasa, bagaimana peran dakwah Wali Songo di tanah Jawa ini, sangat luar biasa. Maka sekarang ini mulai tampak siapa sebenarnya yang ingin benar-benar mendakwahkan Islam, ingin benar-benar mengangkat derajat martabat wong-wong cilik, wong-wong yang tertindas, ya. Ya, dengan orang yang memanfaatkan mayoritas umat Islam ini untuk ditakut-takuti, untuk direndah-rendahkan karena tidak sesuai dengan dzurriyyah mereka. Kita sekarang sudah semakin jelas, ya, semakin jelas Allah tampakkan
semakin jelas Allah tampakkan. Ya, dakwah yang arogan, dakwah yang kasar akan menemukan tempatnya sendiri. Ya, pasti akan terbentur oleh omongannya sendiri. Ya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin itu sampai sekarang belum terbantahkan secara ilmiah, belum terbantahkan secara jelas, logis, secara kuat. Belum ada yang bisa membantahkan hal itu. Dan selalu yang dilontarkan kepada Kiai Imaduddin itu adalah merendahkan atau menganggap bahwa nasab Nabi itu tidak ada. Ya, sebenarnya kita tidak pernah mengingkari keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dengan adanya kasus seperti ini, ya, dengan oknum-oknum Habib yang ceramahnya kasar, cenderung feodal, maka kebenaran justru akan semakin menampakkan dirinya. Allah membuka tabir asal usul siapa mereka. Apakah ini gunung es? Saya nggak tahu. Gunung es ya yang tampak di permukaan itu ya seperti itu oknum Habibnya itu, akan tapi apakah di dalamnya ada pembenaran itu secara turun temurun atau bagaimana, ya kita akan saksikan ini. Kita belum tahu ini sampai kapan selesainya, kita belum tahu. Dan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini. Kita akan semakin mempertegas bahwa sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan yang ini nasabnya siapa, terserah Anda nasabnya, keturunannya Paijo atau Paimin. Kalau Anda berbuat baik, maka Anda juga akan baik. Ya, biasanya Allah mengingatkan sesuatu, membuka sesuatu itu kalau sudah berlebihan. Ketika orang membanggakan nasab secara berlebihan sambil merendahkan yang lain, maka Allah membukakan jati diri orang itu. Dan kita semakin sadar bahwa Wali Songo, ya, ketulusan mereka dalam berdakwah sampai sekarang kita rasakan. Salah satu contohnya misalnya banyak di Jawa ini ya, kalau Anda menemukan musafir itu kalau jalan kaki, orang-orang yang berjalan kaki itu entah dari latar belakang apapun, ya, yang mereka itu tidak membawa bekal berupa uang, tidak punya bekal makanan atau minuman, mereka berjalan. Itu kalau ditanya itu rata-rata tujuannya kemana? Pasti ke makamnya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Kudus. Jadi ke Wali Songo, orientasi kolbunya itu ke Wali Songo. Artinya ketika ada orang ingin mendekatkan kepada Allah secara pasrah, bongkoan, itu kok yang dituju adalah orang-orang seperti Wali Songo, padahal secara jasad mereka sudah wafat, tapi ingin berkunjungnya justru ke makam-makam Wali Songo. Artinya mereka merasa ternaungi oleh keberadaan Wali Songo di tanah Jawa ini. Sunan Kalijogo yang bisa mendalang sedemikian rupa itu, Masya Allah, menciptakan tembang-tembang Jawa yang sangat halus sekali masuk ke dalam jiwa wong Jawa, sangat njowoni sekali. Maka saatnya lah kita ini sadar, ya, Islam sudah ratusan tahun di Indonesia, maka umat Islam ini yang di akar rumput ini harus bertambah ilmunya lah. Ya, kita kembali harus menggali ajaran sejarahnya Wali Songo bagaimana, supaya kita tidak kepaten obor, supaya kita bisa membedakan ini mana Islam yang benar-benar ingin datang dengan Raufur Rahim, datang dengan rahmatal lil alamin, ya, dengan Islam yang sebenarnya hanyalah kedok untuk perbudakan. Kita akan bisa membedakan itu nanti kalau kita mempelajari Wali Songo. Kalau tembang mungkin yang selama ini kita kenal ya seperti lir-ilir itu kan, ya, tembang mocopat itu mulai banyak ditinggalkan untuk anak-anak muda itu, maka kita harus menggali lagi itu hal seperti itu supaya kita paham
kita bisa membedakan Islam yang sudah teruji eh, kebaikannya, teruji ya, bahwa mereka datang dengan cinta, bahwa mereka datang ingin berdakwah. Kita harus menerima yang seperti itu, dan kita harus ya, memiliki ketegasan untuk menolak yang selain itu, karena apa? Berbahaya. Kita harus menerima orang yang tulus ya, dan kita harus bisa mengidentifikasi orang yang modus ya. Sejarah akan membuktikan, dan kita adalah orang yang senantiasa belajar supaya kita bisa semakin memperjelas, semakin mengetahui mana yang tulus dan mana yang modus. Tidak ada ceritanya orang itu dianggap mulia hanya karena keturunan siapa, apalagi dia jahil dibandingkan dengan 70 ulama. Itu ini sudah sangat keterlaluan secara nalar, keterlaluan secara fitrah kemanusiaan sudah. Bahkan Salman Al-Farisi saja itu dianggap sebagai Ahlul Bait, padahal beliau tidak memiliki dzurriyyah, tidak, atau bukan termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam datang dengan rahmatan lil alamin, pasti akan teruji ya, pasti akan diterima dengan hati. Tapi kalau Islam itu dijadikan kedok untuk membangun feodalisme, untuk memperbudak orang, untuk merendahkan orang, maka ya, dia akan selalu berhadapan dengan konflik terus, bising di telinga, bising di hati, bising di pikiran, dan itu lama-lama bisa merusak. Maka mari kita sebagai anak bangsa tambah cerdas, tambah